Lingkaran kekekalan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menjelaskan tentang lingkaran kekekalan Yesus. Di Alkitab disebut Alfa Omega. Di Alkitab ya. Pak, kok lingkaran gimana Pak? Ya. Pertama adalah ada firman dan Allah, Yohanes 1 ayat 1. Ada firman, ada Allah. Firman adalah Allah. Ini dua apa satu? Satu Pak, karena Allah itu satu roh. Roh yang sama. Ya, firman adalah roh, Allah juga adalah roh. Jadi pada mulai adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ini sudah punya nama Yesus. Di mana Pak ayatnya? Perhatikan Roma 16 ayat 25. Eksistensi Allah dan nama Allah didiamkan selama berabad-abad, 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Ya. Clear sampai sini? Firman dan Allah ini ya adalah sudah punya nama Yesus. 36,5 miliar sebelum Masehi. Lalu jadilah Yahweh tahun 6000 Masehi. Sebelum Masehi, 6000 sebelum Masehi Yahweh. Ya. Yahweh ini punya nama Yesus, jelas dong. Ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 15. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Anda kalau membaca Keluaran 3:15 harus linknya harus ke Efesus 3 ayat 15 plus 21. Jadi setiap Anda membaca Keluaran 3:15 Anda harus link ke Efesus 3 ayat 15 dan 21. Begini bunyinya. Inilah ini ya. Keluaran 3:15, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Efesus 3:15, yaitu yang namanya diterima di surga dan di bumi. Ayat 21, turun-temurun, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 5, yang turun-temurun itu adalah Yesus Kristus. Nama dan sebutan, namanya adalah Yesus, sebutannya adalah Kristus. Itulah Yahweh. Lalu jadi Yesus fisik manusia, Anda harus lihat dari Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk. Yohanes 1 ayat 14. Ya, menjadi manusia namanya Yesus. Ya, ini dari tahun 1 sampai 33 Masehi. Ya, ini 6000 sebelum Masehi, dulu 36,5 miliar sebelum Masehi. Lalu Yesus fisik manusia 1 sampai 33 Masehi. Inilah batas yang namanya orang Nasrani. Orang Nasrani itu hanya paham di sini tok ini. Ini di sini nih. Yesus sebagai tubuh fisik manusia. Di sini Nasrani itu di sini ya, Katolik, Protestan muter-muter di sini tok. Dia nggak ngerti waktu Yesus Yahweh, apalagi Yesus firman dan Allah. Firman dan Allah sudah punya nama Yesus. Wah, nggak ngerti. Biar sampai jungkir balik nggak akan ngerti ini. Yahweh itu adalah Yesus, nggak akan ngerti Pak. Dia hanya ngerti Yesus fisik manusia. Hanya di sini tok. Lalu Yesus tubuh kemuliaan ini dari tahun 33 Masehi sampai 66 Masehi. Ini nggak ada yang ngerti ini. Pokoknya kalau namanya orang Katolik, orang Protestan kagak ngerti Yesus tubuh kemuliaan. Lalu anak domba ya. Ya, anak domba adalah 66 sampai selamanya. Ya, sejak tahun 66 itu muncul anak domba. Ya, 66 sampai selamanya sampai kiamat. Wah, jauh, Pak. Baru balik lagi sebagai firman dan Allah. Di manakah dia? Wahyu 19 ayat 13 dan namanya adalah firman Allah. Persis balik lagi firman dan Allah. Hari ini Yesus itu sudah jadi lagi firman dan Allah. Sebagaimana 36,5 miliar tahun lalu. Itulah yang disebut Alfa Omega. Saya mengistilahkan lingkaran kekekalan.
Jadi Bapa yang kekal itu ini Pak. Betul. Inilah Bapa yang kekal di dalam Yesaya 9 ayat 6. Mukalap nggak ada yang paham. Malah mukalap boro-boro. Romo-romo nggak ada yang paham. Kagak ada yang paham. Selama Anda belajar teologi nggak akan paham. Pendeta-pendeta yang doktor itu nggak ada yang paham. Saya ulang sederhana. Di era kekekalan 36,5 miliar, dasarnya Roma 16 ayat 25. Nggak ngerti Pak kok bisa sampai angka segitulah. Yang kamu pelajari teologi sih. Belajar Alkitab sama pendeta HTD. 36,5 miliar Yesus itu sebagai firman dan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Sudah punya nama Yesus, sudah. Lalu dimunculkan sebagai nama sebutan Yahweh di dalam sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Yahweh. Lalu jadi fisik manusia, barulah namanya Yesus. Ketika namanya Yesus dia tahu, oh Allah, ternyata Yesus itu nama Allah toh. Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 12 ayat 13. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya Allah, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi sebelum Yesus ngomong begitu, nama Allah itu sudah Yesus, lalu diberikanlah kepada Yesus fisik manusia. Yohanes 17 ayat 12 sama dengan Roma 16 ayat 27 juga begitu. Ya. Terus mati disalib. Nah, di sini doang ini Katolik sama Protestan muter-muter cuman di sini aja. Yesus itu aku dan Bapa adalah satu. Dia nggak ngerti Bapa itu kiasan Yesus Allah. Nggak ngerti. Pokoknya dia itu Yesus fisik aja. Ya, dari bayek sampai tuwek sampai matek, nggak pendeta, nggak romo, di sini doang ngertinya. Levelnya pahamnya di sini. Ya, cuman Yesus fisik. Dia yang dibaca ayatnya itu cuman 4 doang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuh Pak, buktinya apa yang ku dengar dari Bapa? Itu zaman kapan Pak? Itu tahun 33 Masehi lah. Sekarang tahun berapa? 2023. Ya sekono kamu jadi zaman Flintstone sana, balik ke zaman Flintstone. Mereka sangat membanggakan ayat-ayat yang sudah pada waktu itu Yesusnya saja sudah tidak ada sekarang. Sekarang Yesus sudah bukan fisik manusia. Dia pakai ayat itu terus. Bahkan berani berdebat, berani mati-matian membela ayat yang waktu itu Yesus sedang jadi manusia. Itulah Katolik, itulah Protestan. Dia nggak mau tahu ketika Yesus sebagai Yahweh, apalagi Yesus sebagai firman Allah. Ini pun dipelintir-pelintir. Nah, setelah Yesus fisik manusia itu kapan sih Pak? Cuman tahun 1 sampai 33 Masehi. Itu tok. Sama dengan mukalaf juga. Mukalaf pokoknya yaitu menghujat-hujat Yesus yang di posisi tahun 1 sampai 33. Lah tahun sini tahu nggak dia Pak? 33 sampai 66. Yesus dalam tubuh kemuliaan menurunkan kitab Wahyu dari langit lantai 2, nggak ngerti. Yesus tubuh kemuliaan menurunkan kitab Wahyu, betul. Memilih para nabi-nabi di dalam Efesus 4 ayat 11. Nggak ngerti Pak. Memilih Barnabas, memilih Paulus, itu menurunkan kitab Wahyu. Nggak ngerti Pak. Yang sini aja nggak ngerti, apalagi masuk ke sini anak domba. Ya, hari ini itu Katolik sama Protestan nggak ngerti bahwa hari ini Yesus yang fisik manusia itu sebagai anak domba berkarya. Nggak ngerti. Yang duduk di tata surga siapa Pak? Tetap Allah. Siapa? Yesus. Yang sini, ini ada firman dan Allah. Allah ini duduk di tata surga. Yang bekerja berkarya firman. Berkarya lagi jadi Yahweh. Berkarya lagi jadi Yesus fisik manusia. Berkarya lagi jadi tubuh kemuliaan. Berkarya lagi jadi anak domba. Yang duduk di tata surga tetap Allah, namanya Yesus. Karena firman dan Allah itu satu roh, roh yang sama. Satu nama, yaitu Yesus. Jauh Pak, betapa saya mesti ngomong apa ya, betapa rendahnya gitu. Sekarang Yesus adalah anak domba itu yang berkarya. Nanti karya pertama adalah apa yo? Menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat. Waktu itu Yesus jadi manusia. Waktu itu Yesus manusia, Yesus ngomong gini, di rumah Bapakku banyak tempat, artinya di surga banyak tempat. Sekarang Yesus sedang menyediakan tempat itu, tapi Yesusnya tidak lagi jadi manusia.
Yesusnya sebagai anak domba. Lalu nanti rapture, pengangkatan orang percaya. Lalu perang Harmagedon. Nah, ini dihabisin semua. Orang yang sekarang cuman ngertinya cuman Yesus fisik manusia, itulah musuh Yesus. Yaitu 666 Babel besar dan kambing terkutuk. Orang-orang yang muter-muter di sini terus. Yesus fisik terus saja dari bayi sampai mate, sampai tuek, sampai mate. Nggak pernah mengenal Yesus sekarang anak domba. Ya, anak domba yang sedang berkarya. Habis Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, lalu Gog Magog, lalu kiamat, lalu penghakiman. Semua penghakiman di sini oleh siapa? Oleh anak domba. Kan Yesus bilang yang tahu cuman Bapa. Waktu itu Yesus jadi fisik manusia. Matius 24 ayat 36. Paham? Kalian para pendeta kaleng-kaleng romo kaleng-kaleng paham? Yesus berkata yang tahu tentang hari itu cuman Bapa. Waktu itu Yesus jadi manusia. Sekarang Yesus sudah sebagai Allah, sebagai Tuhan, yaitu anak domba. Yang menentukan kiamat, ini dia Yesus anak domba. Di mana Pak? Wahyu 20 ayat 11. Di hadapan Allah, di hadapan yang duduk di tahta. Ini kan Yesus duduk di tahta juga. Ya, nggak ada apa-apa berarti Pak. Nggak ada lah. Lah kamu muter-muternya cuma di sini terus sih. 90% gereja ada di sini. Gereja Katolik, gereja Protestan, muter-muter Yesus fisik manusia. Ya, makin doktor, makin jago, melintir ayat. Pokoknya Yesus itu masih fisik manusia Pak. Buktinya aku apa yang kulakukan itu hanya apa yang kulihat dari Bapa. Waktu itu Yesus masih manusia. Enggak paham Pak, kami tetap membela Yesus manusia. Mate kamu. Yesus berkata, binasa kamu. Mati dalam dosamu. Kita harus berpindah. Ini sudah berlalu tahun 33 Masehi. Di sini Yesus tubuh kemuliaan berlalu. Sekarang Yesus anak domba. Ya, anak domba ini Yesus. Jadi nanti yang datang kembali siapa Pak? Anak domba. Yang kerajaan 1000 tahun anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Makanya disebut perjamuan kawin anak domba. Enggak disebut perjamuan kawin Yesus. Enggak. Ya. Siapa yang berperang dalam perang Harmagedon? Anak domba. Wahyu 17 ayat 14. Ya, lalu anak domba inilah sudah balik menjadi firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Sekarang ini Yesus sudah kembali lagi sebagai firman dan Allah. Berarti firman itu Yesus betul. Yesus lalu jadi Yahweh, lalu Yesus fisik, lalu Yesus tubuh kemuliaan, Yesus anak domba. Yang duduk di tata surga tetap Yesus. Allah itu duduk manis, ini bahasa saya ya. Allah itu duduk manis di tata surga. Yang berkarya itu Tuhan. Makanya ada Allah, ada Tuhan. Firman ini Tuhan, Tuhan. Yahweh Tuhan, Yahweh Tuhan. Yesus fisik manusia Tuhan, Tuhan. Yesus tubuh kemuliaan Tuhan, Tuhan. Anak domba Tuhan, Tuhan. Tuhan juga Allah, betul. Kalau yang duduk di tata surga, duduk manis, ini bahasa saya itu Allah. Yang berkarya itu Tuhan. Apakah Tuhan itu juga Allah? Tuhan juga Allah. Berapa ya Roma 10 ayat 12 apa Roma 12 ayat 10? Mohon maaf kalau kebalik. Pokoknya antara Roma 10 12 itu atau 12 10 kalau kebalik ya. Allah yang satu itulah Tuhan. Ya. Di samping Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Allah yang satu itu Tuhan. Ya. Jadi firman itu Tuhan, betul. Anak domba juga Tuhan, betul. Tubuh kemuliaan Tuhan, betul. Yesus fisik manusia Tuhan, betul. Arti Tuhan adalah Allah yang berkarya. Tentu beda dengan Tuhan dalam arti roh, beda. Yesus fisik manusia itu, Yesus fisik manusia kan fisik. Tapi disebut Tuhan, betul. Pakai 100% enggak Pak? Tak gajul. Kamu bilang Yesus itu Tuhan 100% manusia 100% tak gajul kamu. Memalukan ya. Oke, clear. Inilah yang disebut dengan lingkaran kekekalan. Di Alkitab disebut Alfa Omega. Maka Alfa Omega itu selalu apa? Aku. Perhatikan baik-baik. Semua kata Alfa Omega hanya ada 3 ayat. Itu selalu dimulai dengan aku atau akulah. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega.
Wahyu 21 ayat 6, aku Alfa Omega. Wahyu 22 ayat 13, aku Alfa Omega. Alfa Omega tidak pernah dia, tidak pernah engkau ya Allah, engkau ya Bapa, engkau ya Tuhan, tidak pernah. Aku Yesus. Kekekalan Allah yang kekal, Bapa yang kekal di dalam Yesaya 6, Yesaya 9 ayat 6, ya, adalah Yesus. Makanya Bapa yang kekal cuma ada satu ayat itu. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Disinilah disebut masih ada Bapa itu di sini. Yesus karena Katolik dan Protestan tidak mau kehilangan Bapa, maka dia muter-muter di sini. Memang memalukan sih. Muter-muter di sini terus. Yesus di sini masih ada Bapa enggak? Masih. Di sini enggak ada. Mulai dari anak domba ini Wahyu 4 ayat 2 tidak ada kata Bapa. Wahyu 14 ayat 1 gimana Pak? Itu artinya Kristen Yahudi Kristen. Yang ada nama anaknya dan nama bapaknya. Ya. Jadi Bapa baru muncul di Yahweh sini ada ya, Yesaya 66 ayat 13. Pertama kali muncul kata Bapa. Artinya adalah panggilan khusus orang Yahudi. Di sini ada kata Bapa, Pak. Yesus fisik betul. Artinya kiasan Yesus Allah. Sebab Yesus sedang jadi manusia sementara di surga ada Allah yang namanya Yesus. Yesus yang fisik manusia berdoa kepada Allah yang di surga dipanggilnya Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus yang di sini. Yesus Allah ini oleh Yesus manusia dikiaskan, itu kiasanku, kan aku lagi jadi manusia. Yesus Allah itu dari dulu namanya udah Yesus kok. Very clear. Ya, inilah yang disebut lingkaran kekekalan Allah. Apakah itu? Alfa Omega. Di Alkitab disebut Alfa Omega dan selalu aku. Protestan dan Katolik muter-muter di sini, Pak. Kayak gangsingan. Udah 2000 tahun di sini aja terus, sini terus. Pokoknya waktu Yesus masih fisik manusia. Ya. Di sini. Penyembah Bapa itu ya di sini. Padahal tidak ada penyembah Bapa. Udah gagal paham, muter-muter lagi. Dia nggak pernah bergeser ke Yesus tubuh kemuliaan, apalagi anak domba. Kagak ngerti dia, Pak. Nggak ngerti. Pokoknya dia di sini. 90% gereja di sini, Pak. Gereja Katolik, gereja Protestan, and the gang. Semua ada di sini. Anda apakah masih mengimani Yesus manusia? Rambut gondrong, tangan bolong, kamu masih seneng dengan ayat-ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bahkan kamu takut membaca Kisah Rasul sampai Wahyu? Kamu takut membaca Kisah Rasul sampai Wahyu? Karena kamu masih muter-muter di sini. Cari ayat yang mengatakan bahwa ya Bapa, aku hanya melakukan kehendakmu, apa yang engkau suruh. Sini muter-muter, padahal ini terjadi tahun 1 sampai 33 Masehi. 33 sampai 6 sampai 36 itu, 33 sampai 66 ini sudah Yesus tubuh kemuliaan. Aduh, nggak ngerti, Pak. Lah wong nggak ngerti kok ngotot loh. Katolik Protestan tuh nggak paham tapi super ngotot ke sini. Ngerti? Ya. Kalau Kristen, Pak, Kristen, makanya kata Kristen mulai ada di sini. Sejak Kisah Para Rasul berapa? Kisah 11:26 toh. Kisah 11:26 itulah pertama kali muncul kata Kristen, bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum disebut Kristen. Disebut Kristen itu setelah Yesus naik ke surga. Ya di era tubuh kemuliaan ini pertama kali disebut Kristen. Ya. Very clear. Inilah yang disebut lingkaran kekekalan Allah. Di Alkitab disebut Allah Alfa Omega. Siapa dia? Yesus. Pernah Bapa enggak? Kagak. Tritunggal? Kagak. Yahweh apa itu atau Yohanes? Tidak ada. Yohanes Alfa Omega enggak ada. Alfa Omega itu aku, Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.